Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan hingga hal-hal yang dapat membawa penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebiasaan baik dan menganjurkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat membawa penyakit. Dengan demikian, tubuh akan tetap terjaga kesehatannya. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia seringkali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya membawa penyakit fisik, melainkan juga akan menimbulkan penyakit hati. Lalu kebiasaan apa saja yang sering kita lakukan, tetapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Yang pertama yaitu banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara ini merupakan sikap berlebihan yang dapat membawa penyakit dan membawa dampak besar terhadap lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidahnya, lebih baik diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang melempar manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Diam adalah perbuatan baik, sekaligus cara sederhana untuk menghilangkan kebiasaan buruk bagi orang yang terlalu banyak bicara, tapi nihil dalam perbuatan baik. Cukup diam dan kerjakan terus perbuatan baik. Alangkah baiknya diam bila bicara justru menimbulkan dosa, karena diam itu emas, bila bicara tidak mampu jadi mutiara. Yang kedua yaitu banyak tidur. Orang yang kebutuhan tidurnya kurang atau istilah lainnya mempunyai hutang tidur, maka akan mengakibatkan rasa lelah, sering cemas, dan gangguan mood atau konsentrasi. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak tidur akan malas beribadah dan berat untuk melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkhawatirkan akan menjangkitnya penyakit tersebut banyak tidur kepada umatnya. Dalam sabdanya, "Hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinan." Hadis riwayat Daruqutni dari Jabir. Sudah banyak diteliti oleh para ahli medis
yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan waktu pagi sebelum fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Yang ketiga yaitu banyak makan. Makan berlebihan menjadi cara makan terburuk yang dilarang oleh agama Islam maupun secara medis. Larangan tersebut bahkan tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya berikut ini mengajarkan bagaimana cara makan yang baik dan memberi tuntunan agar umat muslim bisa terhindar dari berbagai efek buruk akibat makan berlebihan. Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika dia harus mengerjakannya, maka hendaklah dia membagi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Imam Syafi'i rahimahullah juga menjelaskan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan lemah untuk beribadah. Secara medis, dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebihan dalam makan maupun minum, yaitu dapat menimbulkan penyakit yang tidak baik bagi kesehatan. Di antaranya yaitu meningkatkan gula darah dengan sangat cepat, dapat memicu kanker karena meningkatkan produksi estrogen, insulin serta asam lambung secara berlebihan, mengganggu kerja ginjal, mengganggu metabolisme tubuh, juga akan cenderung memiliki lebih banyak masalah psikologis. Ingatlah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa tidak mengiringi sholatnya dengan ketaatan, maka itu bukanlah sholat. Ketaatan yang mengiringi sholat adalah rasa malu dan meninggalkan perbuatan buruk. Al-Hadis. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari dari sekarang kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.